Bab 138 Kemampuan Khusus. Chu Feng tanpa henti bersemangat. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi pada dantiannya. 9 petir-petir, 9 warna, 9 bentuk. Mereka terus berubah dan terus-menerus mengaum. Setiap raungan tunggal bisa mengguncang dunia, tetapi pada saat itu, hanya Chu Feng dan Egi yang bisa mendengarnya. Wah! Tiba-tiba, binatang petir emas meninggalkan grup. Membawa petir emasnya yang menyilaukan, itu tiba-tiba berlari keluar dari dantian dan melahirkan kepala lebih dulu ke dalam hati Chu Feng. Dot bum bum. Pada saat itu, Chu Feng bisa dengan jelas mendengar jantungnya melompat 2 kali dengan keras. Juga, perasaan tak terduga berputar di benaknya. The Lightning Base emas terbelah dalam hati Chu Feng. Itu berubah menjadi aliran emas kecil-kecil yang tak terhitung jumlahnya yang seperti ular emas kecil. Mereka pergi sepanjang pembuluh darah Chu Feng dan berkeliaran di dalam mereka. Sangat cepat, mereka menduduki darah di seluruh tubuh Chu Feng. Perasaan yang tak terlukiskan kuat menyebar dari darah Chu Feng. Saat itu, darah Chu Feng tidak lagi darah orang normal. Itu adalah darah yang dipenuhi dengan kilat emas. Pada saat itu, 8 lightning beas di dantian Chu Feng semua berhenti melonjak dan meraung. Mereka berkumpul menjadi benjolan lagi dan duduk. Pada saat yang sama, energi spiritual tidak lagi terpancar dari dantiannya. Kekuatan asal mulai membersihkan setiap bagian tubuhnya. Terobosan. Chu Feng akhirnya memiliki terobosan saat ia memecahkan ikatan alam roh dan memasuki ranah asal yang telah lama ditunggu. Saat dia merasakan kekuatan asal yang kuat di tubuhnya, Chu Feng tidak normal bahagia. Meskipun Chu Feng sudah merasakan perasaan berada di ranah asal, di bawah bantuan Egi, itu benar-benar berbeda kali ini. Tidak hanya itu kekuatan Chu Feng sendiri, yang paling penting adalah ada petir emas yang ditambahkan dalam darahnya. Petir emas yang terhubung dengan kekuatan asal dan menyebabkan harmonisasi dengan Chu Feng, untuk tujuan yang digunakan olehnya. Jika tubuh dewa memiliki kemampuan khusus, Chu Feng saat ini seolah-olah dia memahami kemampuan khusus yang seharusnya menjadi miliknya. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak eksplosif. Di matanya, 2 kilat emas muncul. Petir keemasan melonjak di matanya dan seluruh atmosfernya tampak sangat berbeda. Pada saat yang sama, kilat emas yang berkeliaran di aliran darahnya mulai melonjak dan mengaum. Dengan Chu Feng sebagai pusatnya, kekuatan asal di sekitar Chu Feng terbentuk menjadi perisai berbentuk manusia. Budidaya Chu Feng memasuki tingkat 2 dari wilayah asal dari tanggal 1. Wah, ini kemampuanmu, impresif. Ini dapat secara langsung meningkatkan kultivasi kamu dengan 1 tingkat dan itu setelah petir bergabung dengan tubuh kamu. Jika semua 9 kilat menyatu ke dalam tubuh kamu dan dapat digunakan oleh kamu, seberapa kuat kamu? Petik 2. Orang baik, petir ilahi ini benar-benar tidak sederhana. Jika kamu mendapatkan kekuatan 1 petir setiap kali kamu menerobos dunia besar, prestasi masa depan kamu benar-benar akan luar biasa. Petik 2. Egi dengan gembira bersorak dan dengan gembira berteriak. Bahkan dia merasakan kekaguman terhadap kekuatan khusus Chu Feng yang dia dapatkan. Setelah semua, alasan mengapa Chu Feng bisa langsung meningkatkan level dalam kultivasi adalah karena petir yang menyatu dengan tubuhnya. Jika 8 lightning beas dalam dantiannya semua dapat digunakan oleh Chu Feng, itu sama sekali tidak terbayangkan kekuatan apa yang akan dia peroleh. Bagaimanapun, saat ini, itu hanya kekuatan dari kilat emas.
Tidak diketahui apa efek misterius yang akan dimiliki 8 lainnya. Namun, hal yang bisa dikonfirmasi adalah bahwa 9 Lightning Beast akan membawa kekuatan yang menakutkan bagi Chu Feng. Ini sangat kuat dan perasaan ini juga sangat bagus. Aku tidak perlu takut pada siapapun di level 5 dari wilayah origin. Bahkan jika mereka berada di level 6 dari area origin, aku masih bisa melawan mereka. Adapun mereka yang berada di level 7 dari ranah asal, bahkan jika aku tidak bisa menang, mereka akan mengalami sedikit kesulitan dalam melukaiku. Selama aku mau, tidak ada yang bisa menghentikan langkahku di ranah asal. Petik 2. Chu Feng juga sangat senang karena dibandingkan dengan Egi yang hidup di dunia rohnya, Chu Feng bisa merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Kekuatan asal brutal melonjak dari dantiannya dan petir tirani dalam darahnya membuat Chu Feng sangat percaya diri. Dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang di level 5 dari wilayah asal. Selama dia memberikan semua miliknya, orang-orang di tingkat 6 dari wilayah asal tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi orang-orang di level 7 dari ranah asal, dengan keterampilan bela diri tubuh peringkat 7 yang luar biasa, teknik langit kekaisaran. Selama Chu Feng ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya di ranah asal. Sepertinya pertarunganmu dengan Gong Luyun itu benar-benar tidak terlalu masalah. Dia berada di level 1 dari ranah mendalam saat ini, tetapi bahkan jika dia memiliki bakat yang lebih baik, dia masih orang normal dan pada saat pertempuran yang diatur. Budidayanya tidak akan melebihi level kedua dari ranah mendalam. Petik 2. Meskipun kamu baru saja memasuki ranah asal, kamu memiliki tubuh ilahi. Kamu dimahkotai dengan gelar jenius nyata dengan tubuh yang menangkap kemampuan khusus. Dengan metode yang saat ini kamu miliki, kamu bahkan tidak perlu masuk ke ranah mendalam. Selama kamu mencapai level 9 dari wilayah origin pada tanggal pertarungan yang diatur, kamu dapat dengan mudah mengalahkan Gong Luyun. Petik 2. Dengan ini, kamu hanya perlu meningkatkan kultivasi kamu dengan 7 level lagi untuk menang melawan Gong Luyun. Meskipun sangat sulit untuk melakukannya dalam waktu 1 tahun, jangan lupa kamu membuat aku mengawasi semuanya. Petik 2. Selama kamu bisa menyerap energi sumber yang cukup bagiku sebelum pertarungan yang diatur dan membiarkan kultivasiku mencapai tingkat 9 dari wilayah asal, tentu saja aku bisa menjamin kemenanganmu. Egi terkikik dan berkata, pada akhirnya, kamu masih ingin aku menemukan sumber energi untukmu. Aku ingin mengandalkan kekuatan aku sendiri dalam pertempuran melawan Gong Luyun, jadi kecuali aku terpaksa tanpa pilihan lain, aku tidak akan menggunakan kekuatan kamu. Petik 2. Secara alami, Chu Feng tahu bahwa terus-menerus menembus 7 tingkat penanaman langsung ke tingkat 9 dari daerah asal dalam waktu kurang dari 1 tahun cukup sulit karena ia membutuhkan sejumlah besar manik-manik origin sebagai sumber daya. Dibandingkan dengan sejumlah besar manik-manik origin, energi sumber dari sisa-sisa ahli ranah mendalam benar-benar sedikit lebih baik. Lagi pula, di dalam provinsi Azure, ada banyak ahli ranah mendalam. Selama Chu Feng dengan kuat memahami teknik formasi roh, energi sumber tidak sulit untuk menemukan seperti yang dibayangkan. Namun, Chu Feng masih ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Gong Luyun karena dia ingin bergantung pada dirinya sendiri untuk mengalahkan dan membunuh orang yang menghinanya sebelumnya. Setelah terobosan dalam kultivasi, Chu Feng meninggalkan stasiun kuda dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya.
Meskipun Chu Feng tidak akan merasakan beban saat menggunakan kekuatan petir emas. Dia masih akan tampak berbeda dari yang lain dengan matanya yang berkilau dengan petir emas dan juga dari perisai yang dibentuk oleh kekuatan origin. Jadi, ketika damai, Chu Feng jelas tidak akan menggunakan metode khusus itu. Juga, untuk infiltrasi yang lebih baik ke pegunungan White Tiger, Egi bahkan memberi Chu Feng teknik yang menyembunyikan kultivasinya melalui kekuatan formasi roh. Teknik itu adalah sesuatu yang sangat dan benar-benar bisa menyembunyikan aura sejatinya. Kecuali itu adalah spiritualis dunia yang sangat kuat. Bahkan seorang ahli kultivasi dari dunia mendalam tidak bisa melihat melalui budidaya Chu Feng. Chu Feng mengendarai kuda Fergana dan berlari dengan kecepatan terbang. Dengan sangat cepat, dia meninggalkan jajaran kota Vermilion Bird yang berpengaruh. Namun, tepat pada saat itu, di depan jalan lebar, ada sekelompok wajah yang dikenalnya. Adalah orang besar yang memperebutkan kudanya Fergana. Hehe, bocah sial. Kami sudah lama menunggu kamu. Bab 139 menghadapi serangan sekeliling. Melihat sekelompok orang besar yang berkerumun dan mengelilinginya, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi bingung. Dia bisa tahu apa yang ingin dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi dia tidak bisa mengatakan bagaimana mereka tahu dia akan pergi di jalan khusus ini. Sial, petugas celaka itu. Tiba-tiba, Chu Feng memikirkan sesuatu dan dia mengutuk dalam hatinya. Sebelumnya, petugas toko bertanya pada Chu Feng kemana dia menuju. Itu agar dia bisa memberi Chu Feng beberapa petunjuk untuk beberapa jalan pintas untuk tujuan mencapai pegunungan macan putih lebih cepat. Jadi, Chu Feng memberitahunya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa pelayan menjualnya keluar dan memberitahu sekelompok orang besar apa rutenya. Hehe. Anak laki-laki, kamu punya keberanian untuk berani mencuri kuda berharga bos kami. Petik 2. Saat mereka memegang pisau besar sambil menggosokkannya ke celana mereka dengan cepat berjalan menuju Chu Feng. Melihat agresivitas mereka, tampaknya mereka tidak berencana untuk membiarkannya hidup. Chu Feng tidak menempatkan sekelompok orang di matanya. Selain orang besar dengan cambang yang adalah seorang kultivator di tingkat 9 dunia roh, semua yang lain lemah dan tidak berharga apapun. Mereka hanya ingin mati jika mereka ingin merampok dan membunuh Chu Feng. Aura ini. Tapi pada saat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan kening dan dia tidak bisa menahan pandangannya ke belakang. Dia melihat debu terbang dan samar-samar dia bisa melihat puluhan kuda cepat yang bergegas ke arah mereka. Kuda-kuda itu kuda yang bagus, dan hampir setiap kuda tidak lebih buruk dari kuda Fergana yang dia tunggangi. Mereka bahkan dirawat dengan sangat baik. Orang-orang di atas kuda juga tidak biasa. Tidak hanya mereka memiliki pakaian yang pas, kultivasi mereka juga tidak buruk. Yang terlemah masih di tingkat keempat dari dunia asal. Chu Feng bahkan bisa samar-samar merasakan aura ahli ranah mendalam dalam kelompok orang. Meskipun itu hanya level 1 dari ranah mendalam, itu masih, tanpa keraguan, ranah mendalam. Ini. Penampilan kelompok orang juga menarik perhatian orang-orang besar. Mereka dengan cepat menyembunyikan pisau mereka di belakang mereka, berdiri di sisi jalan dan bertindak seolah-olah mereka damai. Itu karena mereka takut kalau orang dan kuda yang datang berasal dari kota burung Vermilion.
Jika mereka ditemukan oleh orang-orang dari kota burung Vermilion bahwa mereka saat ini sedang merampok seorang pria muda, mereka kemungkinan besar akan mati. Chu Feng juga berdiri di tempatnya dan diam-diam menatap sekelompok orang. Dia ingin menunggu sampai mereka lewat sebelum merawat orang besar yang tidak memiliki mata. Namun, hal yang tidak terduga adalah bahwa ketika sekelompok orang dan kuda mendekat, mereka mengepung Chu Feng dan orang-orang besar. Seorang pria tampan dan cantik yang sedang menunggang kuda putih berwarna dingin dengan dingin memandang ke arah Chu Feng dan berkata, "Wah, kamu cukup pintar ya. Kamu memilih untuk meninggalkan kota burung Vermilion pada malam hari. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hanya dari itu?" Petik 2. Kamu siapa? Aku tidak ingat memiliki sejarah dengan kamu. Chu Feng dengan hati-hati memeriksa pria tampan dan dia menemukan bahwa kultivasinya tidak lemah, berada di tingkat ke-8 dari ranah asal. Tetapi dibandingkan dengan orang itu, Chu Feng lebih takut terhadap pria paruh baya berwajah dingin di belakangnya karena pria itu adalah orang di dunia mendalam yang dirasakan Chu Feng sebelumnya. Seorang ahli tingkat 1 dari ranah mendalam. "Ho, kamu tidak mengenali aku? Aku akan memperkenalkan diri. Aku Sangguan ya, tunangan Su Mei. Apa kamu mengerti sekarang?" Sangguan Ya mencibir dan berkata sementara tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. "Tunangan? Kapan Su Mei punya tunangan sepertimu? Aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan itu sebelumnya. Kamu tidak memberikan gelar itu kepada diri kamu sendiri, bukan?" Petik 2. Mata Chu Feng menyipit dan tatapan dingin keluar. Meskipun dia sudah merasa bahwa mereka mungkin tidak datang karena alasan yang baik, ketika dia mendengar Sangguan Ya mengatakan bahwa dia adalah tunangan Su Mei, Chu Feng langsung marah. Itu karena Chu Feng sudah memiliki perasaan yang baik terhadap Su Mei, dan Su Mei juga secara tersembunyi mencintai Chu Feng. Keduanya tidak menembus lapisan kertas jendela. Namun, dalam hati Chu Feng, Su Mei sudah menjadi miliknya, jadi bagaimana ia bisa tahan membiarkan orang lain menyebut diri mereka sebagai tunangan Su Mei? Pernikahan antara aku dan Su Mei telah ditetapkan selama bertahun-tahun. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota burung Vermilion. Sangguan Ya dengan lantang berkata dan dia sangat sombong. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar menyukai Su Mei. "Saudaraku, tidak perlu membuang kata-kata pada seseorang yang akan mati. Langsung saja bunuh dia dan itu akan baik-baik saja." Tepat pada saat itu, pria di belakang Sangguan Ya berbicara. Laki-laki berwajah dingin itu bernama Sangguan Tian dan dia adalah kakak laki-laki Sangguan Ya. Ketika dia berusia 30 tahun, dia memasuki ranah mendalam. Meskipun potensinya lebih rendah dari Sangguan Ya, bakatnya dalam membudidayakan tidak buruk dan dia masih cukup berkarakter di keluarga Sangguan. "Saudaraku, kamu benar. Sambil menghadapi orang-orang yang akan mati, aku benar-benar tidak boleh membuang kata-kata." Sangguan Ya tersenyum dan menjawab meskipun dia adalah pemimpin keluarga masa depan yang secara diam-diam ditentukan dalam keluarga Sangguan. Dia masih sangat menghormati saudara lelakinya yang lebih tua. Serang. Sangguan Tian dengan dingin berbicara. Dia tidak secara pribadi menyerang karena dia merasa bahwa orang seperti Chu Feng tidak memenuhi syarat baginya untuk menyerang secara pribadi. Segera setelah dia selesai berbicara, lusinan pakar keluarga Sangguan menyerang secara bersamaan. Bahkan sekelompok orang besar menderita. Dengan berkedip, beberapa jatuh di tanah, mati. "Tuan-tuan, jangan bunuh kita. Kami tidak tahu siapa bocah ini." Orang besar dengan cambang ketakutan.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng memiliki sekelompok musuh seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar dibunuh tanpa berkedip. Juga, dari kekuatan dan kultivasi mereka, jelas bahwa mereka memiliki status yang cukup penting. Jika mereka tahu tentang itu, bagaimana mungkin mereka berani merampok Chu Feng? Bukan saja mereka tidak berhasil, mereka bahkan kehilangan nyawa kecil mereka. Namun, bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Sangguan melepaskan mereka? Seorang ahli melambaikan tangannya dan secara langsung menghancurkan otak orang besar itu dan dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Setelah membunuh sekelompok orang besar, kerumunan keluarga Sangguan mengerumuni dan mengepung Chu Feng. Suasana yang mereka berikan menunjukkan bahwa mereka berencana untuk mengambil hidup Chu Feng. Ingin membunuhku? Aku takut kalian semua tidak mampu. Petik 2. Melihat bahwa situasinya tidak baik, Chu Feng dengan ganas menendang kuda Vergana di bawahnya dan kuda itu tiba-tiba melompat dan berlari menuju dua orang yang menghalangi Chu Feng di depannya. Kamu pikir kemana kamu pergi? Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri tetapi serangan paling langsung. Mereka melemparkan pukulan, dan riak kekuatan origin seperti batu-batu besar yang tak terlihat. Dengan kecepatan kilat dan kekuatan yang tidak diketahui, mereka menabrak Chu Feng. Chu Feng hanya mendengus dingin saat menghadapi serangan mereka. Petir keemasan melintas di matanya dan lapisan perisai kekuasaan asal mengelilinginya. Kultivasinya langsung naik ke tingkat 2 dari ranah asal dan dia melambaikan lengan bajunya yang besar, mengusir kedua kepalan kekuasaan asal. Pada saat yang sama, Chu Feng mengepalkan kedua tangannya dan dua baris emas panjang berkedip-kedip kental keluar. Lengan Chu Feng bergerak dan dua sinar cahaya keemasan memotong udara. Kedua ahli di tingkat 5 dari wilayah asal memiliki tubuh dan kepala mereka di lokasi yang terpisah. Setelah memenggal dua orang, Chu Feng menerobos perangkap sekitar keluarga Sangguan. Sambil mengendarai kuda Vergana, dia langsung bergegas keluar. Bab 140 menjalankan menuju kebuntuan. Bagaimana mungkin? Dia berada di tingkat 2 dari wilayah asal. Petik 2. Pada saat itu, semua orang dari keluarga Sangguan tercengang dan sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Chu Feng memiliki budidaya tingkat 2 dari ranah asal. Namun, hal yang paling sulit untuk dibayangkan adalah bahwa Chu Feng bisa membunuh dua ahli dari tingkat kelima dari daerah asal dengan satu serangan dan melarikan diri tepat di depan wajah mereka. Ingin kabur? Tidak akan semudah itu. Petik 2. Sangguan Tian dan Sangguan Ye dengan dingin mendengus saat mereka mengejarnya dengan kuda mereka. Sebagian besar dari kerumunan di belakang mereka dikejar dengan ketat, namun, dua orang tertinggal untuk merawat keluarga Sangguan yang mati. Metode mereka sangat berpengalaman dan mereka bahkan tidak meninggalkan jejak. Pada serangan mereka terhadap Chu Feng, dapat dilihat bahwa mereka takut keluarga Su tahu tentang hal itu. Sial. Untungnya aku membeli kuda yang bagus atau aku benar-benar mati di sini. Petik 2. Kuda Vergana di bawah Chu Feng berlari seolah-olah terbang. Kecepatannya benar-benar sesuatu yang sangat dan tidak terlalu jauh lebih lambat dari teknik Sky Imperial Chu Feng. Namun, hal yang membuat Chu Feng terdiam adalah bahwa kuda-kuda berwarna putih yang ditunggangi keluarga Sangguan tidak lebih buruk daripada kudanya Vergana. Bahkan melampaui itu dan mereka menarik jarak lebih dekat, sedikit demi sedikit. Mengutuk, itu tidak akan dilakukan jika ini berlanjut. Petik 2. Chu Feng sedikit panik.
Dia baru saja meninggalkan Vermilion Bird Mountain Range dan dataran sejauh mata memandang. Dia hanya bisa pergi sepanjang jalan untuk melarikan diri, tetapi jika itu berlanjut, dengan sangat cepat, dia akan menyusul. Chu Feng tidak takut dengan yang lain, namun, ketika menghadapi Sangguan Tian itu, kurang lebih, Chu Feng memiliki rasa takut. Meskipun dia hanya di tingkat 1 dari ranah mendalam, bagaimanapun, itu adalah ranah mendalam. Jika dia mendekati dia, Chu Feng benar-benar tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri atau tidak. Idiot, kenapa kamu tidak menanamkan kekuatan origin ke kuda? Kamu tidak akan ketahuan jika ini berlanjut. Tepat pada saat itu, Egi berteriak dengan cemas. Menanamkan kekuatan asal ke kuda Vergana ini? Chu Feng cukup terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar trik semacam itu. Kamu orang bodoh. Orang normal tidak bisa, tetapi kamu bisa. Jangan lupa, kamu seorang spiritualis dunia. Petik 2. Egi memiliki tampilan membenci besi karena tidak menjadi baja, saat dia memberi Chu Feng jenis kekuatan formasi roh yang mengurangi kekuatan asal. Dengan itu, mereka berdua dapat menyelaraskan bersama dan itu adalah metode untuk meningkatkan kemampuan fisik kuda Vergana. Ketika Chu Feng menanamkan kekuatan asal, kuda Vergana meringkuk dan kedua matanya menjadi merah darah. Itu seperti menjadi gila. 4 kukunya bergerak pada saat yang sama dan seolah-olah sudah meninggalkan tanah. Kecepatan itu disebut cepat, dan dengan gumpalan asap, kerumunan Sangguan tertinggal setelah kesulitan besar dalam mendekati Chu Feng. Mengutuk, kuda apa yang ditunggangi pria itu? Bagaimana bisa begitu cepat? Petik 2. Itu tidak mungkin. Jelas itu hanya kuda Vergana yang normal. Bagaimana bisa lebih cepat dari naga putih kecil keluarga Sangguan aku yang terlatih dengan teliti? Petik 2. Melihat Chu Feng yang menyingkirkan mereka dengan keunggulan absolut. Orang-orang dari keluarga Sangguan semuanya tercengang karena kudanya adalah kuda tercepat dari yang pernah mereka lihat dan itu sangat cepat sehingga melampaui imajinasi mereka. Beberapa metode, tapi terlalu tidak matang. Sangguan Tian menyipitkan matanya, tubuhnya melompat dan dia melompat dari kuda putihnya. Setelah itu, dia melangkah dengan langkah panjang. Angin liar menari dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kuda saat dia mengejar Chu Feng. Oke, tidak perlu mengejar lagi. Dengan kakak, Chu Feng akan mati tanpa keraguan. Petik 2. Melihat itu, Sangguan ia melambaikan tangannya ke arah orang-orang di belakangnya dan menunjukkan mereka untuk berhenti. Dalam situasi saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan kuda yang mereka tunggangi untuk mengejar Chu Feng. Mereka memiliki hati, tetapi bukan kekuatan. Namun, Sangguan Tian berbeda. Apa yang dia kembangkan adalah teknik misterius tingkat menengah dan dia juga memahami keterampilan bela diri tubuh yang sangat muskil. Menggabungkan kekuatan mendalam yang kuat dan keterampilan bela diri yang sangat baik, itu hanya masalah waktu sebelum dia mengejar Chu Feng karena bahkan jika mereka menyelesaikan dalam hal stamina, Sangguan Tian tidak akan kalah dari kuda Vergana. Itu adalah kelangkaan dunia mendalam. Sial, bagaimana tubuh orang ini begitu baik? Bisakah kekuatan yang dalam di tubuhnya tidak habis? Petik 2. Keduanya terus berlari dengan gila-gilaan. Chu Feng mengendarai kuda itu, Sangguan Tian berlari dengan kakinya. Mereka berlari dari siang sampai malam dan mereka berlari sejauh lebih dari 10.000 mil. Namun, hal yang Chu Feng tidak berdaya melawan adalah bahwa Sangguan Tian tidak bisa tertinggal saat dia mengejar, dan tidak ada jejak kelelahan di wajahnya.
Omong kosong. Itu adalah ahli dari ranah mendalam dan itu tidak sebanding dengan ranah asal. Apakah kamu benar-benar berpikir jarak antara kekuatan mendalam dan kekuatan asal seperti bintang atau setengah titik? Untungnya orang yang kamu temui hanya ada di level 1 dari ranah mendalam. Jika dia berada di level 2 dari ranah mendalam, dia pasti sudah menyusulmu, Egi menjelaskan. Apa yang harus aku lakukan? Kuda Vergana ini sedang bekerja terlalu keras dan dia tidak akan bisa melanjutkan segera. Petik 2. Chu Feng memiliki kekuatan roh sehingga dia bisa merasakan keadaan kuda Vergana. Meskipun kekuatan asal Chu Feng sangat meningkatkan kemampuan fisik kuda Vergana, tubuhnya tidak mampu menahan tekanan setinggi itu dan telah mencapai batasnya. Sepertinya kamu hanya bisa meninggalkan kuda untuk melarikan diri. Pergi ke gunung itu. Akan sulit baginya untuk menangkapmu di hutan. Egi mengingatkan. Pada saat itu, Chu Feng juga memperhatikan barisan gunung yang ada di dekatnya. Jadi, Chu Feng mendesak kuda ke arah itu. Namun, tepat ketika dia tiba di kaki gunung, kuda Vergana benar-benar kelelahan dan mulai melambat. Horsi, maaf. Chu Feng membelai kuda Vergana yang berlari lebih dari 10.000 mil sambil tidak mau berpisah dengannya. Setelah itu, dia melompat, melakukan lompatan indah di udara, dan mendarat di tanah dari punggung kuda. Setelah kakinya menyentuh tanah, ular kilat melonjak saat ia menggunakan tahap tengah teknik langit kekaisaran. Wah! Namun, bahkan sebelum berjalan 2 langkah, tangisan buruk seekor kuda datang dari belakang. Memutar kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa kuda Vergana terbelah menjadi 2 oleh Sangguan Tian dan darah berserakan di tanah. Keluarga Sangguan terkutuk. Jika aku, Chu Feng, bisa lolos dari musibah ini, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Petik 2. Chu Feng sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu ketika Sangguan Tian ingin membunuhnya tanpa ruang untuk diskusi. Itu juga haus darah Sangguan Tian yang memprakarsai nyala kemarahan Chu Feng. Dia sudah memasukkan keluarga Sangguan ke dalam daftar eliminasi-nya. Selama dia bisa lolos dari bencana itu dan tumbuh dewasa, di masa depan, dia pasti akan pergi dan membantai keluarga Sangguan tanpa meninggalkan seekor ayam atau anjing hidup-hidup. Wos wos wos. Chu Feng bergegas ke pegunungan dan dia melihat dengan kekuatan rohnya. Mengandalkan kecepatan teknik langit kekaisaran, Chu Feng berlari ke barat dan timur di hutan. Namun meski begitu, dia tidak punya cara untuk menyingkirkan Sangguan Tian. Untuk pertama kalinya, ia memahami kekuatan yang kuat dari para ahli ranah mendalam. Antara dunia asal dan mendalam, memang ada celah yang tidak bisa dilewati. Bahkan jika itu adalah Chu Feng yang memiliki tubuh ilahi, bahkan jika dia memiliki kekuatan roh, dia tidak bisa bertarung melawan ahli ranah mendalam dengan budidaya yang tidak memadai. Meskipun Sangguan Tian hanya berada di tingkat 1 dari ranah mendalam. Wah, kamu tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, teriakan Sangguan Tian muncul di belakang Chu Feng. Pada saat yang sama, ekspresinya sangat berubah karena dia tiba-tiba menemukan di sebelah kirinya, dan di sebelah kanannya, 2 aura muncul. Aura keduanya berada di tingkat 1 dari dunia mendalam. Saat itu, dari belakang juga, Chu Feng dikelilingi. Bab 141 Hidup dan Mati di Thread. Aura yang tiba-tiba muncul sangat mengubah ekspresi Chu Feng karena dia menemukan bahwa aura itu milik Sangguan Tian. Namun, jelas, Sangguan Tian masih mengejar di belakangnya.
Bagaimana dia mengelilinginya dari kiri dan kanan? Ini keterampilan bela diri? Setelah melihat ke sisinya, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi kaget. Dia terkejut menemukan bahwa aura itu benar-benar tampak seperti Sangguan Tian, tetapi mereka bukan tubuh yang sebenarnya. Mereka tampak tembus cahaya, tubuh ilusi. Mereka mirip dengan kesadaran, namun jelas tidak. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 6, tubuh ilusi. Aku biasanya tidak akan menggunakannya, tetapi hari ini, aku akan membiarkan kamu membuka mata kamu. Petik 2. Saat dia berbicara, kekuatan Sangguan Tian yang luar biasa pada tubuhnya bergerak dan dua ilusi keluar dari tubuhnya. Mereka berpisah dan hampir memblokir jalan mundur Chu Feng. Membuatnya begitu Chu Feng hanya bisa terus maju dan tanpa bisa mengubah arah. Sial. Mengapa ada keterampilan bela diri yang terpelintir di dunia? Petik 2. Chu Feng sangat terdiam. Keterampilan bela diri itu terlalu menjijikkan. Aura itu sama dengan tubuh aslinya, yang berarti mereka memiliki jumlah kekuatan yang sama. Jika skill itu digunakan saat melawan musuh dengan kekuatan yang sama, dia bisa menciptakan kondisi di mana dia benar-benar menghancurkan musuh. Terkejut karena hal sepele seperti itu. Ini hanyalah keterampilan bela diri peringkat 6, dan karena jalan kultivasi bela diri sangat luas dan mendalam, ada banyak hal aneh dan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Keterampilan bela dirinya hanya terlihat sedikit lebih spektakuler. Jika dia bertemu seseorang dengan kekuatan absolut, itu akan sia-sia bahkan jika dia memiliki lebih banyak orang. Namun, itu cukup efisien baginya untuk menggunakan keterampilan bela diri ini untuk menangkapmu, kata Egi. Sampah. Jika aku terus ditekan olehnya seperti ini, cepat atau lambat, aku akan menemui jalan buntu. Tidak bisakah kamu memikirkannya lagi yang akan membiarkan aku menyingkirkannya? Chu Feng cukup cemas. Dia tidak ingin dibunuh di hutan belantara sementara dia tidak tahu semua alasan mengapa. Dalam situasi seperti ini, kamu hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Jika ada gunung tinggi yang menghalangi jalan, kamu memanjatnya. Jika ada tebing di mana kamu tidak dapat melihat bagian bawah, kamu melompat. Selama kamu bisa lolos dari pengejarannya, kamu akan memiliki untaian peluang untuk hidup. Jika kamu tertangkap olehnya, tanpa diragukan lagi, kamu akan mati. Egi berkata. Sial. Itu seperti bagaimana Egi mengatakannya. Chu Feng tidak punya metode lain. Dia hanya bisa menyerahkannya ke surga dan mengandalkan keberuntungan. Siapa yang menyuruhnya memiliki keterampilan yang lebih buruk daripada yang lain? Bahkan jika dia dipaksa mati, dia tidak akan memiliki kata-kata keluhan. Saat dia berlari dengan gila, Chu Feng memanjat lebih tinggi dan lebih tinggi. Di depannya, benar-benar ada tebing curam sebagai penghalang. Tapi untungnya, itu tidak terlalu curam dan dengan metode Chu Feng, dia bisa memanjatnya. Dalam pegunungan yang tak terbatas, setelah melarikan diri selama 6 jam, Chu Feng tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Ada jalan buntu di depannya karena ada tebing yang sangat tinggi. Apakah surga benar-benar ingin aku, Chu Feng, binasa? Berdiri di puncak tebing, Chu Feng melihat ke bawah. Dia menemukan bahwa tebing itu benar-benar akhir. Itu curam ke ekstrim dan jika Chu Feng melompat turun seperti itu, dia tidak akan beruntung. Jangan takut Chu Feng. Dengarkan baik-baik. Ada suara air sehingga ada arus sungai di sana. Bahkan jika tempat ini semakin tinggi, kamu hanya akan terluka parah tetapi kamu tidak akan mati.
Egi dengan tenang menafsirkan. Menjalankan. Biarkan aku melihat di mana kamu akan lari. Ini disebut tebing bunuh diri. Batu-batu itu istimewa, dan bahkan yang di alam mendalam tidak bisa meraih ke dinding tebing. Petik 2. Di dasar tebing bunuh diri, itu adalah Sungai Naga. Air Sungai Naga mengalir sangat cepat dan sangat ganas, seperti pisau yang tajam. Makhluk hidup akan hancur berkeping-keping oleh semprotan air dan bahkan ada binatang mengerikan di Sungai Naga. Bahkan jika air tidak menghantammu sampai mati, atau jika pusaran air tidak menggulingkanmu sampai mati, makhluk mengerikan akan menelanmu. Petik 2. Sangguan Tian berjalan mendekat. Dia tidak lagi mengejar dan langkahnya melambat. Dia memiliki ekspresi sombong di seluruh wajahnya dan tatapannya ke arah Chu Feng dipenuhi dengan cemoohan. Jadi, sejak awal, dia sudah berencana untuk memaksa Chu Feng ke jalan buntu ini. Melompat. Jika kamu melompat, paling banyak, tubuh kamu akan hancur dan tulang kamu hancur. Tetapi jika kamu mati dari tanganku, kamu akan menghilang seperti seutas asap. Ketika Sangguan Tian mendekat, dia mencibir. Saat itu, Chu Feng tiba-tiba tersenyum. Senyumnya sangat menyeramkan ketika dia berbicara. Sangguan Tian berdoa. Doakan agar aku mati seperti ini. Berdoalah agar kamu tidak melihat aku lagi. Petik 2. Atau aku, Chu Feng, akan menemukanmu. Ketika hari itu tiba, itu tidak hanya akan menjadi akhir kamu. Itu akan menjadi pemusnahan keluarga Sangguan kamu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Chu Feng tiba-tiba melompat dan dengan elegan melompat ke tebing. Dengan sangat cepat, dia tenggelam ke dalam kabut karena menyembunyikan jejaknya. Melihat itu, Sangguan Tian segera bergegas ke tempat Chu Feng berdiri sebelumnya. Dia fokus dan melihat dengan cermat. Untuk beberapa alasan, sedikit kekhawatiran diciptakan dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyesalinya. Dia menyesal tidak membunuh Chu Feng secara pribadi dan malah memaksanya menuruni tebing. Harus dikatakan bahwa tebing itu sangat tinggi. Setelah melompat, beberapa saat berlalu sebelum ia melewati kabut dan melihat bagian bawah. Di bagian bawah, itu persis seperti yang digambarkan Sangguan Tian. Ada sungai yang lebar dan ganas. Sungai itu sangat aneh. Semprotan air sangat brutal dan ada banyak arus bawah. Bahkan dalam sekejap, dia bisa melihat beberapa pusaran air berputar-putar di dalam arus air. Pada saat itu, Chu Feng dengan cepat memutar kekuatan asal melalui tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Penurunan dari tebing benar-benar terlalu tinggi dan bahkan jika dia jatuh ke sungai, kekuatan besar masih akan membawa dampak. Jika itu orang lain, mereka akan langsung menjadi saus daging. Namun, bahkan Chu Feng tidak memiliki banyak keberuntungan. Bang! Air yang kuat disemprotkan di mana-mana saat Chu Feng tenggelam ke Sungai Naga. Saat ia tenggelam, Chu Feng benar-benar kehilangan kesadaran saat ia tersapu oleh arus kekerasan. Chu Feng melayang di sepanjang aliran air dan kesadarannya berantakan. Dia benar-benar terluka parah dan meskipun berteriak Egi, Chu Feng tidak bisa memusatkan kesadarannya. Hidup dan mati benar-benar kacau. Sekitar 5 hari berlalu di bawah situasi itu dan kesadaran Chu Feng akhirnya mulai pulih secara bertahap. Ketika dia merasakan sakit yang menusuk datang dari tubuhnya, dia samar-samar mendengar suara yang manis dan indah dari seorang wanita muda. "Oi, apa kamu baik-baik saja? Bangun." Saat dia dalam keadaan linglung, Chu Feng perlahan membuka matanya. Baru kemudian dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di rumput.
Di dekatnya ada sungai naga yang ganas. Itu seperti binatang buas ganas, dan masih melonjak dan meraung. Disimpan, tidak mati. Itu adalah pikiran bawah sadar Chu Feng karena semua yang dia lihat, dan juga termasuk rasa sakit yang datang dari tubuhnya, biarkan Chu Feng mengakui bahwa dia masih hidup. Oi, aku berbicara denganmu. Mengapa kamu tidak membalas? Tepat pada saat itu, suara yang indah dan manis terdengar lagi. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa ada seorang wanita muda berdiri di belakangnya. Dia berusia sekitar 15 tahun, dengan perawakan tinggi, fitur wajah halus, penampilan cantik, dan sepasang matanya yang jernih dan besar menatapnya sambil berkedip. Di belakang perempuan muda itu berdiri seorang lelaki besar dan lelaki tua. Berbeda dengan rasa penasarannya, mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Nona, sepertinya dia baik-baik saja. Ayo cepat pergi karena kita harus mencapai White Tiger Villa sebelum langit menjadi gelap. Pria tua itu berbicara dan mendesak. Wanita muda itu dengan penuh arti melirik Chu Feng sebelum berbalik dan pergi. Tunggu, kalian semua menuju ke White Tiger Villa? Chu Feng cepat berbicara.